tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Hari ini Bapak akan melakukan coaching ya? Ya. Dan Bapak sebagai coachnya. Iya. Nah, sebagai coach, apakah Bapak sudah tahu apa saja yang harus Bapak lakukan? Iya. Jadi insya Allah hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan alur Tirta ya. Jadi alur Tirta itu yang pertama menemukan tujuan akhir dari coaching, kemudian mengidentifikasi kata kunci permasalahan, kemudian nanti saya akan menentukan rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu. Oke, baik, Pak. Di sini saya sebagai pengamat, saya juga ingin mengingatkan kembali beberapa hal tentang proses coaching yang akan kita laksanakan. Yang pertama, Bapak harus ingat bahwa antara coach dan coachee hubungannya adalah kemitraan atau setara, sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Sebagai coach, Bapak diharapkan dapat mengembangkan kompetensi coachee dengan tetap fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan. Terus coachee sehingga pembicaraan berlangsung dua arah, dan jangan lupa Bapak juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memaksimalkan dan memperdayakan potensi coaching, sehingga di akhir coaching nantinya coaching dapat merencanakan tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Itu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Hai, bagaimana, sehat? Alhamdulillah, Pak. Oh ya, hari ini Bapak ingin ngobrol sama kamu. Kayaknya agak lama, kira-kira mengganggu tidak aktivitas kamu? Oh, enggak, Pak. Silahkan. Ada apa ya, Pak? Ngobrol aja ya, soalnya kita sudah lama tidak pernah ngobrol kayak begini. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu selalu menyendiri kalau berada di dalam kelas. Kenapa? Sebenarnya saya juga pengen banget ngobrol sama Bapak, tapi malu. Alhamdulillah sekarang saya ketemu Bapak. Jadi apa yang perlu Bapak bantu dan apa yang ingin kamu inginkan setelah kita ngobrol kali ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya alami selama ini, Pak. Terus ada lagi? Saya merasa tidak nyaman di kelas, Pak. Sepertinya saya tidak cocok dengan teman-teman. Apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan mereka? Saya juga tidak tahu, Pak. Mungkin ini juga salah saya. Coba ceritakan kenapa kamu menjadi tidak nyaman di kelas. Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka, kerja kelompok atau mengerjakan soal-soal. Tapi setiap kerja kelompok, saya selalu bekerja sendiri. Sementara anggota yang lain hanya ngobrol, main HP. Jadi saya memutuskan mending bekerja sendiri, tidak ikut kelompok. Selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri? Setiap kerja kelompok saya suka mengajak teman saya untuk bekerja sama. Saya selalu memberitahu kalau teman saya tidak bisa mengerjakan. Kalau begitu Bapak simpulkan kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau kerja kelompok, itu karena setiap kelompok yang kamu selalu mengerjakan sendiri ya.
Bukannya begitu? Betul Pak, setiap pelajaran apa saja kalau mengerjakan soal di kelas pasti selalu saya yang harus mengerjakan. Oke, nah, sekarang sudah tahu masalahnya. Ada lagi nggak yang lain? Sepertinya nggak ada lagi Pak. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, sopan, rasa kekeluargaannya kuat. Atau mereka pikir saya mampu ya Pak? Cuma sayangnya aja tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah, itu dia. Mereka menganggap kamu itu pintar ya. Kira-kira untuk kedepannya, apa yang ingin kamu lakukan? Saya bingung Pak, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Jadi dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, hal yang mana yang menjadi prioritas pertama? Nah, yang pertama Pak, saya akan meminta maaf kepada mereka atas sikap saya. Yang kedua, saya memahami mereka karena ketidakmampuannya. Dan yang ketiga Pak, saya bangga dipercaya mereka dan mau ikut bekerja sama, tidak menyendiri lagi. Keren, Bapak bangga sama kamu. Kira-kira ada hal yang lain nggak yang kamu akan lakukan? Saya akan membuat kelompok belajar di kelas dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama saya mampu, Pak. Lanjut. Nah, sekarang Bapak suka. Bisa jelaskan lagi kepada Bapak lebih jauh lagi? Iya, Pak. Saya akan buat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan itu. Apa yang kamu maksud tutor sebaya? Apa itu, Pak? Oh, jadi tutor sebaya itu kan pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Oh iya Pak, akhirnya saya paham. Nah, sekarang obrolan kali ini, apa kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya akan bergabung dengan teman dan bekerja sama jika belajar kelompok. Dan saya akan membuat tutor sebaya yang seperti Bapak sebutkan. Bapak suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Selepas dari sini, saya akan menemui teman saya di kelas dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan saya rencanakan, Pak. Siapa yang akan membantu kamu dalam menjalankan komitmen kamu? Saya meminta kepada teman untuk bekerja sama, membantu saya dalam menjalankan komitmen saya ini, Pak. Wah, ini baru hebat. Kamu pasti bisa ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tiga. Baik Pak, Bapak sudah selesai melakukan proses coaching. Hari ini apa saja tadi yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tersebut? Jadi tadi saya sudah mencoba fokus dan menyimak aktif dalam percakapan agar mengetahui tujuan dari proses coaching ini. Kemudian yang kedua adalah saya sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga sudah memberikan beberapa pertanyaan yang mencoba menggali dan mengembangkan potensi dari diri coach agar dapat merencanakan aksi dan tanggung jawab untuk solusi permasalahan yang dihadapi seperti itu. Oke, setelah saya amati tadi, alhamdulillah Bapak sudah menjadi coach yang baik. Di alur coaching itu Bapak sudah menerapkan semuanya. Bapak juga sudah punya kesadaran penuh dan sudah mendengarkan atau sudah menjadi pendengar yang aktif. Dan pertanyaannya juga sudah berbobot saya lihat. Semoga nantinya kegiatan coaching ini bisa berlanjut dengan rekan-rekan guru yang lain dan terhadap murid. Semoga permasalahan di sekolah kita ini atau di lingkungan internal kita dapat teratasi.
Semoga sukses ya Pak. Iya. Sampai ketemu lagi. Iya, terima kasih. Ibu, Waalaikumsalam. Hai, gimana sehat? alhamdulillah Bu. Oh iya, hari ini Ibu ingin ngobrol sama kamu. Kayaknya agak lama. Kira-kira mengganggu aktivitas kamu nggak ya? Oh, enggak Bu. Silakan. Ada apa ya Bu? Ngobrol aja, soalnya kita sudah lama nggak ngobrol kayak gini. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu selalu menyendiri kalau berada di kelas. Kenapa? Sebenarnya saya juga ingin ngobrol sama Ibu, tapi malu. Alhamdulillah sekarang saya ketemu Ibu. Oh, saya jadi apa yang perlu Ibu bantu dan apa yang ingin kamu inginkan setelah ngobrol kali ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya alami ini, Bu. Terus ada lagi? Saya merasa tidak nyaman di kelas, Bu. Sepertinya saya tidak cocok dengan teman-teman saya, Bu. Apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan mereka? Saya juga tidak tahu, Bu. Mungkin ini juga salah saya. Coba ceritakan, kenapa kamu menjadi tidak nyaman di kelas? Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka, kerja kelompok atau mengerjakan soal-soal. Tapi setiap kerja kelompok saya selalu bekerja sendiri. Sementara anggota yang lain hanya ngobrol dan main HP. Jadi saya memutuskan mending bekerja sendiri, tidak ikut kerja kelompok. Selama ini, apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri? Setiap kerja kelompok saya suka mengajak teman saya untuk bekerja sama. Saya selalu memberitahu kalau teman saya tidak bisa mengerjakan. Begini, kalau boleh Ibu coba simpulkan, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok kamu selalu mengerjakannya sendiri, bukan begitu? Betul Bu, setiap pelajaran apa saja kalau mengerjakan soal di kelas pasti selalu saya yang harus mengerjakan. Oke, sekarang kamu sudah tahu masalahnya. Ada lagi nggak yang lain? Sepertinya nggak ada Bu. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, sopan, rasa kekeluargaannya kuat, atau mereka pikir saya mampu ya Bu. Cuma sayangnya aja tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah, itu dia. Mereka menganggap kamu itu pintar. Kira-kira untuk kedepannya, apa yang ingin kamu lakukan, Nak? Saya bingung Bu, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Begini, dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan, hal mana yang menjadi prioritas pertama kamu? Nah, yang pertama itu Bu, saya akan meminta maaf kepada mereka atas sikap saya. Yang kedua Bu, saya memahami mereka karena ketidakmampuannya. Dan yang ketiga Bu, saya bangga dipercaya mereka dan mau ikut bekerja sama, tidak menyendiri lagi Bu. Keren, Ibu bangga sama kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan lagi? Saya akan membuat kelompok belajar di kelas dan saya bersedia apabila diperlukan untuk memimpin mereka selama saya mampu, Bu. Terus, apa lagi? Nah, Saya akan membuat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan itu, Bu. ini yang Ibu suka. Bisa jelaskan lagi ke Ibu lebih jauh lagi, Nak? Iya, Bu.
Saya akan membuat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja dari teman-teman saya yang mau ikut dalam kegiatan ini. Terus apa yang kamu maksud itu teritorial sebaya, nak? Apa itu, Bu? Tutorial sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Oh, iya Bu, akhirnya saya paham. Nah, dari obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya, nak? Saya akan bergabung dengan teman dan bekerja sama jika belajar kelompok, dan saya akan membuat tutorial sebaya yang seperti Ibu sebutkan. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini, nak? Selepas dari sini, saya akan menemui teman saya di kelas dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan direncanakan. Siapa saja yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Saya meminta kepada mereka untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya ini, Bu. Masya Allah, ini baru hebat. Insya Allah pasti kamu akan bisa, nak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Hai, gimana? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Oh ya, hari ini Bapak ingin ngobrol sama kamu. Kayaknya agak lama ya. Kira-kira mengganggu tidak aktivitas kamu? Oh, enggak, Pak. Silahkan. Ada apa ya, Pak? Jadi kita akan ngobrol. Soalnya kita sudah lama tidak pernah ngobrol kayak seperti ini. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu selalu menyendiri kalau berada di kelas. Kenapa ya? Sebenarnya saya juga ingin sekali ngobrol sama Bapak, tapi saya malu, Pak. Alhamdulillah saya sekarang sudah ketemu Bapak. Oh, jadi apa yang perlu Bapak bantu dan apa yang ingin kamu inginkan setelah kita ngobrol kali ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya alami, Pak. Terus ada lagi? Saya merasa tidak nyaman di kelas, Pak. Sepertinya saya tidak cocok dengan mereka. Apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan mereka? Saya juga tidak tahu, Pak. Mungkin ini juga salah saya. Nah, sekarang coba kamu ceritakan kenapa kamu tidak nyaman di kelas. Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka, bekerja kelompok bersama atau mengerjakan soal-soal. Tapi setiap kerja kelompok, saya selalu bekerja sendiri, sementara anggota yang lain hanya ngobrol dan bermain HP. Jadi saya memutuskan mending bekerja sendiri, tidak ikut kelompok. Jadi selama ini apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri? Setiap kerja kelompok, saya suka mengajak teman saya untuk bekerja sama. Saya selalu memberitahu kalau teman saya tidak bisa mengerjakan. Kalau begitu Bapak simpulkan bahwa kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok. Kenapa? Karena setiap kerja kelompok kamu selalu mengerjakan sendiri. Begitu bukan? Betul, Pak. Setiap pelajaran apa saja kalau mengerjakan soal di kelas, pasti selalu saya yang harus mengerjakan. Oke. Nah, sekarang kamu sudah tahu masalahnya ya. Ada lagi enggak yang lain? Sepertinya nggak ada, Pak.
sebenarnya teman-teman saya di kelas itu pada baik, sopan, terus jujur, rasa tanggung, rasa kekeluargaannya juga kuat. Atau mereka pikir saya mampu ya Pak. Cuma saya tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah, itu dia. Mereka menganggap kamu itu pintar ya. Kira-kira untuk kedepannya, apa yang ingin kamu lakukan? Saya bingung Pak, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Jadi dari beberapa hal yang kamu jelaskan tadi, kira-kira hal yang mana menjadi prioritas pertama? Yang pertama, saya akan minta maaf kepada mereka atas sikap saya. Terus yang kedua, saya memahami mereka karena ketidakmampuannya. Terus yang ketiga, saya harusnya bangga karena dipercaya sama mereka dan mau ikut bekerja sama dan tidak menyendiri lagi, Pak. Keren. Bapak bangga sama kamu. Kira-kira ada hal yang lain yang akan kamu lakukan? Saya akan membuat kelompok belajar di kelas dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama saya mampu, Pak. Nah, ini yang Bapak suka. Bisa jelaskan kembali kepada Bapak lebih jauh lagi? Saya akan membuat kelompok belajar di kelas dan saya bersedia apabila diperlukan untuk berbagi atau membimbing mereka selama saya masih mampu. Seperti itu, Pak. Apa yang kau maksud itu dengan tutor sebaya? Iya, Pak. Saya akan buat jadwal untuk menentukan harinya. Dan siapa yang mau? Apa, Pak? Yang kau maksud itu apa itu tutor sebaya? Oh, tutor sebaya. Itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai. Nah, dari obrolan kali ini, apa kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya akan bergabung dengan teman dan bekerja sama jika belajar kelompok. Dan saya akan membuat tutorial sebaya yang seperti Bapak sebutkan. Bapak suka dengan apa yang kamu sampaikan dalam diskusi kali ini. Lalu komitmen apa yang kamu akan jalankan dengan rencana ini? Selepas dari sini, saya akan menemui teman saya yang ada di kelas dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan saya lakukan atau yang akan saya rencanakan, Pak. Kira-kira siapa yang akan membantu kamu dalam menjalankan komitmen kamu? Saya akan meminta kepada mereka untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya itu, Pak. Wah, ini baru hebat ya. Jadi pasti kamu bisa melaksanakan komitmen yang telah kamu jelaskan tadi. Terima kasih Nak ya atas kesempatannya. Terima kasih banyak, silakan Pak. Kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.